这天地分仙水十分炙热，去还不行吗？可恶，脸好痛！你想干嘛？你想救他？资质更高啊！魂，我的灵魂可是道。鹿死谁手还未可知。翻江倒海呀！都控制不住自己。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Cinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Supreme God Emperor episode terbaru. Yang mana ini adalah episode yang ke-591. Bagi yang baru bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 590. Sebelumnya, Muyun telah berhasil memberikan bantuan kepada Jianglang dan juga Hiu Xiang dalam menyelesaikan formasi 3 pembunuh. Dan begitu jugalah 3 senjata tingkat peri gaib berhasil mereka dapatkan. Muyun hanya memilih pedang patah saja, sementara 2 rekannya mengambil pedang yang kualitasnya masih bagus. Setelah semua itu, Muyun bersama teman-temannya akan kembali melakukan perjalanan karena harus menemukan di mana Ren Ganggang berada. Selain itu, Muyun juga tahu kalau Yerusing merupakan murid peringkat pertama, sementara Yidorang berada di peringkat kedua. Sesaat kemudian, sosok yang mereka cari pun datang, di mana ia langsung memberikan tekanan kepada mereka dan juga mengambil jiwa dari adiknya. Tapi itu adalah kesalahan besar, sebab di Shoin ada segel hidup dan mati Muyun. Dan begitulah Hidoran pun telah menjadi bawahan Muyun dan langsung dilemparkan ke dalam lahar panas di sana. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Muyun bersama rekan-rekannya sudah masuk ke dalam gunung Merapi itu. Kelompok Muyun aman-aman saja karena dia menggunakan air aneh miliknya sendiri. Inilah kali pertama Chuyunju melihatnya. Namun di saat hendak menyentuhnya, Muyun segera menahannya dan itu malah membuat Chuyunju tidak sengaja mencium abang Muyun. Ia memberitahu kalau air langit membakar peri ini saatlah panas, jadi Chuyunju tidaklah boleh sembarangan menyentuhnya. Mendapatkan perhatian dari Muyun membuat Chuyunju senang, tapi dia berusaha untuk tetap tenang agar tidak terjebak dalam rayuan maut Muyun. Perjalanan teruslah mereka lakukan demi bisa menyusul Yidaorang yang sudah masuk lebih dalam. Sampai akhirnya dia pun mendarat di sebuah tempat yang sama sekali tidak ada lautan larva di sana. Mungkin ini adalah sebuah tempat rahasia. Secara mengejutkan, Ren Ganggang juga ada di sana. Namun kondisinya tak begitu baik. Muyun melarang mereka untuk mendekat karena altar di sana tidaklah sembarangan. Chuyun juga agak kesal karena Muyun malah perhatian kepada Tian Xing'er. Di sini Muyun meminta Yidoran untuk mendekati Ren Ganggang. Dan jika dia tidak mau, maka Muyun bisa dengan mudah memberikan siksaan kepadanya. Alhasil, dengan perasaan yang kesal, Yidoran pun mendekati Ren Ganggang dan berusaha untuk memanggilnya. Tapi apapun yang dia lakukan tidak kunjung menyadarkannya. Sampai akhirnya dia pun dipentalkan oleh Ren Ganggang karena mengeluarkan kekuatan yang tidak sembarangan. Ia akhirnya sadar kalau altar itu memang berbahaya. 我长这么大第一次见。这天地分仙水十分炙热，去还不行吗？可恶，脸好痛！ Kekuatan yang begitu besar terus terhisap ke dalam tubuhnya. Sepertinya Ren Ganggang ini telah dirasuki oleh sesuatu, sebab dia itu seakan-akan bukanlah dirinya sendiri. Dan benar saja ledakan kekuatan pun terus terjadi. Muncullah sosok inti jiwa dari peri emas. Dengan sisa kesadarannya, Ren Ganggang meminta mereka untuk pergi dari sini. Namun Muyun tidak akan pernah melakukan hal tersebut. Meskipun lawannya adalah inti jiwa peri emas, namun Muyun mencoba untuk menahannya. Sementara Yidoran diminta untuk melindungi para gadis. Ia penasaran apa yang akan Muyun lakukan. Begitu pula dengan Jucian. Karena bagaimanapun Muyun hendak menyelamatkan Ren Ganggang. Sebuah kekuatan pun dirinya gunakan di mana Muyun berencana untuk menyelamatkannya. Jiwa peri emas pun berhasil dia keluarkan dan di saat ia hendak memasuki tubuh Ren Ganggang lagi, Muyun segera menyingkirkannya. Yang membuat tubuhnya pun dirasuki oleh peri emas.
Bagi Jusian, dengan kultivasi Muyun saat ini, maka takutnya dia tak akan bisa lepas dari nasib kerasukan. Kita dibawa masuk ke dalam alam bawah sadarnya, di mana peri emas sangatlah senang karena mendapatkan tubuh yang memiliki bakat yang jauh lebih hebat lagi. Jadi dia itu berencana untuk menjadikan tubuh ini sebagai miliknya. Tapi Muyun mengingatkan ia hanyalah jiwa peri emas saja. Ia tidak akan dapat bertahan dari jiwa tingkat raja peri miliknya. Alhasil ini seketika saja membuat jiwa peri emas menjadi panik. Terlebih lagi, Muyun memberikan tekanan kepadanya. Ia tidaklah pernah menyangka sosok itu adalah raja peri. Selain itu, ia tidaklah memiliki niatan untuk tunduk kepadanya. Sebab selama hidup ia adalah peri emas agung tingkat 9. Dan tinggal satu langkah lagi menuju tingkat raja peri. Karena masih sama-sama jiwa, jadi belum bisa dikatakan dia ini akan kalah darinya. Peri emas langsung saja melakukan penyerangan kepada inti jiwa Muyun, yang mana itu seketika saja membuat dia mengalami kesakitan dan bahkan penurunan tingkat sampai ke peri bumi tingkat 5. 你想干嘛？你想救他？资质更高啊！纯，我的灵魂可是到。鹿死谁手还未可知。 Ia tidak menduga lawannya adalah peri emas agung. Muyun hanya dapat menahannya untuk sementara waktu saja. Hidoyang sangatlah mengkhawatirkan kondisinya karena jika Muyun meninggoy, maka dia juga akan ikut meninggoy. Chuyunju juga panik karena ranah Muyun mengalami penurunan secara signifikan. Ia menenangkan mereka, sementara itu Tianxinger teruslah berusaha untuk menyadarkan Rengganggang. Dengan sisa kesadarannya, ia terus meminta mereka pergi. Sementara Muyun menyarankan Tianxinger untuk menyalurkan aura sejati kepadanya, di mana caranya adalah mulut ke mulut. Mereka pun akan menyaksikan hal tersebut. Pada akhirnya, Rengganggang pun menerima aura sejati dari Tianxinger. Perlahan-lahan namun pasti, kondisi dia yang sebelumnya sekarat kini sudah mulai membaik. Chuyunju sangatlah terpukau melihat hal tersebut. Karena itu sama dengan gelombang besar yang membalikan samudera. Pada akhirnya, Rengganggang mulai sadarkan diri. Muyun yakin inilah yang dia maksud sulit mengendalikan diri. Ia pun seketika saja malu. 翻江倒海呀！ 控制不住自己。 Namun Rengganggang kaget karena Ridoyang juga ada di sini. Karena dialah pelaku yang telah menyerang dirinya. Muyun juga tahu akan hal itu. Selain itu dia sudah memasukkan segel hidup dan mati. Jadi jika Ridoyang hendak melakukan pengkhianatan, ia bisa dengan mudah menghabisinya. Ridoyang memohon ampunan karena semua itu bisa terjadi akibat ulah Xin Tianyu. Rengganggang tidak lama mempermasalahkan hal itu karena dia harus memastikan kondisi Tianxinger. Untung saja dia segera sadar dan sangatlah senang melihat Rengganggang masih hidup. Tapi apa yang Tianxinger lakukan sebelumnya sangatlah menguras energi. Jadi Muyun menyarankan Rengganggang untuk memberikan energi peri. Pada awalnya dia itu agak malu, tapi Tianxinger ingin memanfaatkan kondisi tersebut agar dapat dicium olehnya. Alhasil Rengganggang pun langsung mengkokopnya. Dan begini kondisi Tianxinger semakin membaik. Ia bahkan meminta mereka untuk pergi dari hadapannya. Akan tetapi di sana juga ada jasad dari Qin Tianyu yang telah dibawa kemari. Entah siapakah yang membawanya, karena episode pada hari ini harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Terlihat kalau Ridoyang tengah bertarung dengan seorang murid. Dia yang jauh lebih kuat bisa dengan mudah mengalahkannya, dan bahkan mementalkan pria itu. Hanya saja dia ini masihlah tidak suka dengan Muyun karena terus memberikan perintah. Sepertinya pertarungan barusan dilakukan demi bisa menyelamatkan rekan-rekan Muyun. Setelah semua masalah selesai, Muyun mengajak mereka untuk melakukan sesuatu, di mana sebuah formasi pun akan dia bentuk. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.